Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawan Setiawan, SPDI, dan tercatat sebagai mahasiswa PBG di IAIN Ponorogo. Dan insya Allah hari ini akan melaksanakan uji kinerja di kelas 5 dengan materi Khulafaur Rasyidin. Terima kasih, silakan simak video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak yang soleh dan soleha, kita awali dengan doa dan murojaah kepada Ananda Abijar sebagai ketua kelas. Silahkan memimpin. Wawan akan mengabsen terlebih dahulu, ya. Yang hadir tolong bilang hadir. Abizar, Hadir. Alanza Putra Syahni, Hadir. Alarik, Hadir. Alena, Hadir. Alika, Hadir. Zafir. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa kembali ke sekolah. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, Bapak senang bisa kembali lagi bertemu bertatap muka dengan kalian dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Dan untuk selanjutnya kita akan menyanyikan lagu kebangsaan, yaitu lagu Bagimu Negeri. Kami berjanji padamu negeri, kami berbakti padamu negeri, kami berbakti bagimu negeri, jiwa raga DIT tepuk semangat. Ya, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, alhamdulillah. Baik, anak-anakku yang soleh dan soleha, Pak Iwan, Pak Wawan mau nanya, bagaimana sikap kalian jika kalian menjadi seorang pemimpin? Adil, apalagi? Bijaksana, apalagi? Dermawan. Hebat, alhamdulillah. Nah, nanti kita akan melihat ya bagaimana keempat khalifah
setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka menjadi pemimpin umat, pemimpin bangsa di dunia ini. Tujuan dari pembelajaran kita memahami pengertian dan urutan Khulafaur Rasyidin. Kemudian mengidentifikasi sifat-sifat utama dan keteladanan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Kemudian menganalisis tantangan dan keberhasilan yang dihadapi oleh masing-masing Khulafaur Rasyidin, meneladani nilai-nilai positif dari kepemimpinan dan perjuangan Khulafaur Rasyidin dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, untuk itu mari kita simak ya video tentang keteladanan 4 sahabat. Silakan dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan bersama-sama membahas tentang Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin merupakan gabungan dari 2 kata, yaitu khulafa dan rasyidin. Menurut bahasa, khulafa adalah jamak dari kata khalifah, yang artinya pengganti. Sedangkan ar-rasyidin adalah jamak dari ar-rasyid, yang artinya orang yang mendapat petunjuk. Maka Khulafaur Rasyidin memiliki pengertian para pengganti yang mendapat petunjuk atau penerus kepemimpinan Islam setelah wafat Rasulullah. Istilah ini diberikan pada para sahabat yang terpilih menjadi pengganti Rasulullah sebagai pemimpin umat. Khulafaur Rasyidin terdiri dari 4 khalifah, yaitu yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Utsman bin Affan memiliki nama lengkap Utsman bin Abdi Syams bin Abdi Manaf bin Quraisy Al-Quraisy Al-Umawi. Ali bernama lengkap Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Beliau dilahirkan di Mekah pada hari Jumat 13 Rajab tahun 570 Masehi atau 32 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Setelah kalian menyimak video keempat Khulafaur Rasyidin, bagaimana tanggapan kalian tentang keempat khalifah tersebut? Nambah ilmu. Apalagi? Jelas bermanfaat. Terus apa lagi? Maryam? Ya, dapat dimengerti. Ya, baik. Untuk lebih memperjelas dari video yang tadi ditayangkan, akan Pak Iwan jelaskan lagi melalui PowerPoint. Ini ya. Bisa dilihat materi pelajaran Khulafaur Rasyidin. Apa itu Khulafaur Rasyidin? Secara bahasa, khulafa adalah bentuk jamak dari kata khalifah yang berarti pengganti. Ini khalifah sebagai pengganti. Ar-Rasyidin artinya orang-orang yang mendapat petunjuk. Secara istilah, Khulafaur Rasyidin adalah para pemimpin umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan meneruskan perjuangan beliau. Siapa saja mereka? Ya, mereka tentunya sudah kita tahu. Yang pertama siapa ini? Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang kedua siapa? Umar bin Khattab. Yang ketiga siapa? Utsman bin Affan. Yang keempat Ali bin Abi Thalib. Nah, inilah keempat Khulafaur Rasyidin yang menjadi pemimpin umat Islam setelah wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakar As-Siddiq, ya, nama lengkapnya Abdullah bin Abi Quhafah.
Masa kekhalifahannya dari tahun 632 sampai 634 Masehi. Berarti berapa tahun? 2 tahun, ya. Kontribusi dari Abu Bakar As-Siddiq, satu, menghimpun Al-Quran dalam bentuk tulisan. Karena waktu itu Al-Quran masih belum ditulis, masih dalam hafalan para sahabat. Maka dikhawatirkan para sahabat nanti banyak yang meninggal sehingga Al-Quran menjadi hilang, maka Abu Bakar punya inisiatif untuk menuliskan Al-Quran ini. Ya, dan nanti ada. Kemudian khalifah selanjutnya setelah Abu Bakar wafat, ya, diganti oleh khalifah yang kedua, namanya Umar bin Khattab. Nama lengkapnya siapa? Umar bin Khattab Al-Faruq. Tolong diperhatikan. Masa kekhalifahannya dari 634 sampai 644. Ya. Kemudian apa kontribusi sebagai khalifah Umar bin Khattab? Memperluas wilayah Islam hingga ke Persia dan Mesir. Khalifah yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Siapa nama lengkapnya? Utsman bin Affan. Nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan Al-Ghani. Masa kekhalifahannya 644 sampai 656. Karakteristiknya atau kontribusinya menyusun mushaf Al-Quran yang dikenal sebagai mushaf Utsmani. Dan yang terakhir, khalifah yang terakhir setelah wafatnya Utsman bin Affan digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Nama lengkapnya siapa? Ali bin Abi Thalib Al-Murtadha. Ya. Masa kekhalifahannya 656 sampai 661. Ya, kontribusinya dari Ali bin Abi Thalib memimpin umat Islam di masa sulit dan penuh fitnah. Dari keempat khalifah setelah wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, rangkuman. Keempat khalifah ini memainkan peran yang sangat penting dalam menyebarkan ajaran Islam dan membentuk dasar-dasar pemerintahan yang adil dan berlandaskan syariat. Abu Bakar As-Siddiq yaitu sahabat paling setia kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Umar bin Khattab orangnya sangat tegas, ya. Utsman bin Affan, ya, sahabat yang dermawan, lembut dan memiliki perhatian besar terhadap Al-Quran. Beliau berjasa dalam membukukan Al-Quran, ya. Dan yang terakhir Ali bin Abi Thalib, sahabat yang cerdas, pemberani dan memiliki ilmu agama yang mendalam. Beliau dikenal dengan keadilannya dan keteguhannya dalam prinsip. Nah, anak-anak, ya, setelah menyimak video dan pemaparan tentang keteladanan 4 khalifah atau Khulafaur Rasyidin, maka Pak Wawan akan memberikan tugas, ya, kepada kalian, ya, memberikan tugas kepada kalian dengan dibagi kelompok, ya. Kelompok berdasarkan nama sahabat yang 4 tadi. Sudah tahu siapa aja tadi sahabat? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Yang mau menjadi kelompok Abu Bakar mana? Oke, ini, ya. Nanti ini tolong, ya, baca dulu, ya, dan dikerjakan bersama-sama, kemudian dipresentasikan di depan. Ya, dipresentasikan di depan. Ya. Nanti yang lain memberikan tanggapan.
Bisa dipahami? Oke. Kelompok Abu Bakar. Alwin. Kelompok siapa ini? Habis Abu Bakar siapa? Umar. Kelompok Utsman bin Affan dan kelompok Ali bin Abi Thalib. Silakan dikerjakan, baca dulu petunjuknya, boleh lihat dulu di belakangnya, diisi dan nanti dipresentasikan di depan, yang lain menanggapin. Silakan. Kerjasama yang baik. Siapkan pensilnya atau pulpennya. Ya, boleh. Semuanya. Itu dibikin resumenya. Baca dulu boleh di sini kan ada ininya ya. Boleh dulu dibaca dulu materi ajarnya ya. Boleh dia baca dulu, silahkan. Ya, diisi di sini. Terus kamu ngasih resumenya ya di bawah. Boleh dibaca dulu di sininya, Mas, ada materinya. Ya, kalau bingung boleh dibaca di sini. Ya, tentang Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya. Nggak dikumpulkan, pegang nanti di Abu Bakar, silakan maju ke depan. Ya. Silakan maju ke depan, yang lain ya bawa. Oke, yang lainnya sudah ya. Teman-teman, coba semuanya disimak dan memperhatikan dan nanti kasih tanggapan ya, apa yang disampaikan dari kelompok Abu Bakar ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami wabarakatuh. dari kelompok Abu Bakar akan mempresentasikan empat pemimpin Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar Rasyidin, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Peran Abu Bakar Rasyidin dalam sejarah Islam adalah mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran dan memerangi orang-orang murtad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ada masukan buat kelompok Abu Bakar As-Siddiq? Tanggapannya? Ya, baik. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Ya, kelompok kedua, Umar bin Khattab. Silakan maju ke depan. Sini kayak tadi. Kakak tengah, di tengah. Iya, nggak apa-apa, bacain aja. Ya, kayak tadi.
Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Umar bin Khattab akan ingin mempresentasikan tentang Khulafaur Rasyidin. Nama-nama dari 4 Khulafaur Rasyidin adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Keadilannya dan keteguhannya dalam prinsip. Yan. Dan sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, bagaimana tanggapannya kelompok yang kedua? Ya, baik, terima kasih. Silakan. Silakan kelompok ketiga. Kelompok ketiga. Maju. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok Presentasikan Sidin. Khulafaur Rasyidin ada 4, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Peran Abu Bakar As-Siddiq dalam sejarah Islam adalah persatuan umat Islam. Gimana teman-teman tanggapannya kelompok? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ingin mempresentasikan tentang Khulafaur Rasyidin. Peran Abu Bakar As-Siddiq dalam sejarah Islam, menyelesaikan permasalahan nabi palsu dan memerangi orang-orang yang murtad. Jelaskan peran Umar bin Khattab dalam perkembangan umat Islam, memperluas wilayah Islam dari Romawi sampai Persia. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bagaimana teman-teman tanggapannya? Ayo. Baik. Semuanya kembali ke tempat duduk masing-masing. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Mereka semua adalah pemimpin yang adil, pemimpin yang jujur, pemimpin yang tegas, pemimpin yang soleh dan bijaksana. Itulah harus menjadi seorang pemimpin, harus seperti itu. Ya, kita bisa mengambil keteladanan dari mereka dan kita bisa mengambil ibrohnya. Baik, untuk selanjutnya, ya, Pak Wawan Setiawan akan membagikan latihan soal. Ya, soalnya ada. Silakan diisi. Iya. Oke. Jika jadi orang. Oke. Tolong diisi ya hasil dari belajar kita hari ini. Sudah? Iya. Hai, anu baru tunggu. Ya. Baik, terima kasih. Ya. Jadi belum. Dari hasil atau kesimpulan yang kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu tentang kepemimpinan 4 khalifah.
Ya. Siapa aja tadi? Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Keempat sahabat Nabi tersebut adalah generasi as-sabiqunal awalun. Orang-orang yang terdahulu masuk Islam dan sahabat terdekat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesemuanya itu mereka adalah pejuang-pejuang Islam dan mereka semuanya syahid dan mereka dijamin akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk terakhir Pak Wawan akan menyampaikan ya refleksi ya dari pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Ya, tolong refleksi ini diisi ya nama, kelas, pelajaran dan tanggal. Silakan. Ya. Sudah ya? Oke. Pak Wawan mau nanya kepada kalian, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau tidak? Alhamdulillah. Siapakah khalifah pertama? Abu Bakar As-Siddiq. Baik. Untuk pembelajaran berikutnya, ya, insya Allah kita bertemu lagi di waktu yang akan datang. Ya, semoga kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan, kesabaran dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Untuk itu, mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.